Halo, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau dalemin nih satu teknik manajemen yang pengaruhnya gede banget di dunia teknologi, apalagi produk. Namanya OKR, Objectives and Key Results. Iya, betul. Dan kita bakal banyak ngambil dari buku Inspired ya. Buku ini kan jadi panduan penting banget nih buat siapa aja yang bikin produk teknologi. Sip, jadi sumber kita jelas ya dari Inspired. Nah, misi kita hari ini apa nih? Kita mau bongkar tuntas, apa sih OKR itu sebenarnya? Asalnya dari mana? Kok bisa penting banget? Terus gimana cara kerjanya sampai bisa mengubah cara tim kita bekerja? Semuanya dari kacamata buku Inspired ini. Oke, nah, buat Anda nih, pernah nggak sih kepikiran gimana ya perusahaan kayak Google itu bisa inovatif terus, suksesnya masif gitu? Nah, itu dia. Ternyata kalau kata inspired, salah satu kuncinya ya ada di sistem yang kelihatannya simple ini, OKR. Yuk kita lihat prinsip dasarnya gimana. Oke, mulai dari mana nih? Asal-usulnya dulu kali ya, biar kebayang akarnya. Boleh. Buku ini kan bilang, OKR itu bukan ide baru-baru banget ya, ada akarnya gitu. Betul banget. Inspired ngingetin kita, ini ada di halaman sekitar 137 kalau nggak salah, akarnya itu dari MBO, Management by Objectives. Dulu ini populer banget di HP zaman jayanya. Oh, MBO. Pernah denger sih. Jadi ide nentuin tujuan terus diukur kinerjanya itu udah lama ya. Udah ada fondasinya, ya. Jadi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu aja. Terus gimana ceritanya MBO ini bisa nyampe dan dipakai di Google? Kayaknya ini momen krusial ya. Ya, ini cerita yang cukup sering diulang juga di buku ya, di halaman 137 itu. Jadi John Doerr, nah dia ini yang bawa konsep ini dari Intel ke Google. Waktu itu Google masih muda banget kan? John Doerr dari Intel, oke. Dan yang bikin, gitu ya, Larry Page sendiri, pendirinya Google, itu ngakuin secara terbuka kalau OKR ini perannya penting banget dalam kesuksesan awal Google, pengakuan langsung dari foundernya loh. Wow, berarti emang dampaknya signifikan ya dari awal. Oke. Kalau gitu, inti sistem OKR ini apa sih sebenarnya? Kalau kita coba sarikan gitu. Intinya sih, OKR itu sistem dua bagian, gampangnya gitu. Pertama ada objectives atau tujuan. Ini biasanya kualitatif, ambisius, bikin semangat gitu. Jawabannya buat pertanyaan, kita mau kemana sih? Atau mau capai apa? Oke, tujuan yang inspiratif ya. Terus bagian keduanya? Nah, bagian kedua itu key results, hasil kunci. Ini bagian yang ngukur. Jadi ini ukuran kuantitatif yang nunjukin gimana kita tahu kalau tujuan tadi udah tercapai atau belum. Jadi yang bikin terukur itu key results-nya ya? Betul. Dan KR ini harus sering dibilang SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Kenapa? Soalnya kalau KR-nya ngambang, nggak jelas ukurannya, ya rusak sistemnya, nggak efektif jadinya. Mesti jelas banget ngukurnya gimana. Oke. Jadi objectives kasih arah, key results kasih tolok ukur yang konkret gitu ya. Nah, Inspired kan juga nyorot ada dua prinsip fundamental nih yang bikin OKR ini beda. Apa aja tuh? Iya, ada dua. Prinsip pertama itu, kalau lihat di halaman 137-138, itu soal pemberdayaan, empowerment. Buku ini malah ngutip General Patton loh. Oh iya, gimana kutipannya? Kutipannya itu kira-kira gini, jangan kasih tahu orang gimana cara ngerjain sesuatu. Kasih tahu mereka apa yang harus dicapai. Nanti mereka bakal bikin kita kaget dengan kecerdikan mereka. Fokusnya jelas banget, kasih tujuan, bukan ngasih instruksi detail A sampai Z. Menarik. Jadi, ini soal percaya ya sama kemampuan tim buat cari jalan terbaiknya sendiri. Bukan cuma jadi tukang aja gitu. Persis, justru di situ inovasi bisa muncul, rasa memiliki juga jadi kuat. Tapi, ya pemberdayaan aja kan nggak cukup kalau nggak jelas sukses itu kayak gimana bentuknya. Nah, ini nyambung ke prinsip kedua yang penting banget, di halaman 138. Fokusnya ke hasil, outcome, bukan sekedar keluaran atau output. Nah, ini dia nih, perbedaan klasik. Outcome versus output. Sering banget jadi jebakan, ya kan? Betul banget. Sering banget kita kejebak sama kesibukan. Ngerjain ini, rilis fitur itu, pokoknya sibuk. Itu output. Tapi OKR maksa kita nanya, kerjaan kita ini beneran ngasih dampak bisnis nggak sih? Beneran nyelesain masalah pengguna nggak sih? Itu outcome. Iya.
Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Misalnya, PIM udah rilis fitur baru nih, output. Tapi kalau metrik kepuasan pengguna nggak naik, atau pendaftaran baru nggak nambah, outcome, ya dalam kacamata OKR, itu belum bisa dibilang sukses. Ini geseran mindset yang, wah, gede banget sih. Dari sekedar pabrik fitur, jadi fokus ke dampak. Itu benar-benar ngubah cara kita ngelihat kerjaan ya. Jadi, selain bikin tim termotivasi dan fokus ke hasil nyata, kenapa lagi sih OKR ini penting banget, kata Inspired, apalagi buat dunia produk? Di halaman 138 itu ditekankan lagi, OKR itu ngasih cara yang bermakna buat ngukur progres. Jadi bukan cuma nyentang daftar kerjaan, tapi beneran kita ini lagi bergerak menuju tujuan bisnis yang strategis atau enggak. Bener juga. Nah, ini juga yang bikin OKR jadi alternatif yang menarik banget buat gantiin produk roadmap tradisional. Ini topik yang sering jadi debat kusir nih biasanya. Iya. Soal roadmap ini emang gak ada habisnya ya. Gimana Inspired ngelihat beda mendasarnya antara OKR sama roadmap biasa? Inspired itu lumayan kritis ya sama roadmap tradisional, kayak di halaman 113 gitu. Seringnya kan isinya daftar fitur, terus ada tanggalnya kapan rilis. Aha, iya. Biasanya gitu. Masalahnya, kata buku ini, meskipun kadang ada tulisan kecil disclaimer, daftar itu seringnya dianggap jadi komitmen. Pokoknya fitur itu harus rilis, titik. Apapun yang terjadi di lapangan. Fokusnya jadi ke output, kirim fitur A, B, C, yang penting tepat waktu. Kebayang sih situasinya. Tim jadi kayak dikejar target ngirim sesuatu, padahal mungkin di tengah jalan ada data baru bilang fitur ini kayaknya kurang pas, atau ada yang lebih penting. Tapi karena udah di roadmap, Nah, itu dia, kejebak sama rencana awal. Kalau pendekatan OKR, ini di halaman 117 dijelasin, itu dibalik logikanya. Manajemen itu ngasih tujuan bisnis yang spesifik. Misalnya, turunkan angka pelanggan yang berhenti langganan sebesar X% kuartal ini. oke, jadi ngasih problem atau target bisnisnya ya. Betul. Terus tim produk berkomitmen buat mencapai hasil itu. Bukan komitmen ke fitur A atau B. Gimana cara capainya? Nah, itu diserahin lagi ke kecerdikan tim tadi, pakai prinsip pemberdayaan yang pertama. Fokusnya geser total ke outcome. Tapi bukannya ada juga ya roadmap yang isinya bukan fitur, tapi masalah bisnis yang mau diselesain, kayak roadmap berbasis outcome gitu. Ada. Dan buku ini ngakuin kok di halaman 118. Itu jelas langkah yang lebih baik dibanding roadmap fitur. Tapi seringnya nih, roadmap jenis ini pun masih suka ngasih tenggat waktu buat tiap outcome atau masalah bisnis itu. Oh, jadi masalahnya di tenggat waktunya ya? Bisa jadi, karena kan dunia produk itu dinamis banget ya, penuh ketidakpastian. Nentuin deadline buat nyelesain masalah bisnis itu kadang kurang realistis. Nah, OKR biasanya siklusnya per kuartal, jadi ada fleksibilitas lebih. Kecuali ya, untuk hal-hal yang emang komitmen tingkat tinggi banget, high integrity commitments, itu beda cerita. Fleksibilitas ini penting banget. Oke. Jadi konsepnya emang kuat ya? Ngasih arah jelas, tapi juga ngasih ruang gerak buat tim berinovasi nyari solusi. Tapi gimana pas diterapin? Apalagi kalau perusahaannya udah gede, skala enterprise gitu. Tantangannya pasti beda dong ya? Mungkin Anda yang kerja di korporat ngerasain nih. Wah, beda banget. Inspired juga ngakuin kok. Di halaman 138-139, OKR itu kan alat yang general ya. Tapi pas diterapin ya butuh penyesuaian, butuh sabar juga. Bisa makan waktu beberapa kuartal sampai organisasinya nemu ritme yang pas. Nggak bisa langsung plek gitu ya? Nggak bisa. Dan ada beberapa tantangan kunci nih kalau udah skala gede. Ini disebutin di halaman 147-148. Apa aja tuh tantangannya? Boleh dibocorin? Pertama nih, krusial banget. Mastiin konteks. Jadi visi produk jangka panjangnya apa, tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhannya itu apa. Nah, ini harus nyampe dengan jelas ke semua tim. Sampai ke tim paling bawah. Kenapa itu penting banget? Karena kalau konteksnya nggak kuat, tim bisa aja bikin OKR yang keren, ambisius, tapi nggak nyambung sama arah besar perusahaan. Jadi kayak jalan sendiri-sendiri. Makanya komunikasi dari atas ke bawah itu vital banget. Oke, jadi bukan cuma soal tim bikin OKR, tapi mastiin semua OKR itu ngarah ke tujuan yang sama ya, nyambung gitu. Terus, apa lagi? Kedua, beda sama startup kecil yang mungkin bisa lebih bottom up ya, tim ngusulin OKR dari bawah. Kalau di perusahaan besar, kata Inspired, pimpinan itu perlu lebih aktif ngarahin dan nyelarasin OKR antar tim. Maksudnya gimana tuh lebih aktif?
Ya, perlu ada proses yang lebih terstruktur buat mastiin OKR tim A nyambung sama tim B. Nggak tumpang tindih, nggak ada yang kerjanya sia-sia atau malah konflik. Biar nggak jadi silo-silo gitu, perlu ada koordinasi dari atas. Masuk akal sih, biar orkestrasinya bagus ya. Ada lagi nggak? Ada. Yang ketiga ini juga sering jadi PR, koordinasi sama tim pendukung. Kayak tim platform, tim infrastruktur, atau shared services lainnya. Pimpinan harus mastiin OKR tim-tim pendukung ini juga selaras dan ngebantu tim produk utama, plus ngelola dependensi antar tim. Wah iya, dependensi antar tim di perusahaan besar itu suka rumit ya. Banget. Jadi mastiin tim platform punya OKR yang mendukung rilis fitur dari tim produk A misalnya. Itu butuh koordinasi yang nggak main-main di skala enterprise. Jelas banget sih penjelasannya. Jadi implementasi OKR di skala enterprise itu bukan sekedar copy-paste dari startup ya. Butuh perhatian ekstra banget di komunikasi konteks, penyelarasan antar tim, sama manajemen dependensi. Betul sekali, butuh disiplin, adaptasi, dan komitmen dari seluruh level organisasi, terutama pimpinan. Oke, mantap penjelasannya. Coba kita tarik benang merahnya sedikit ya. Jadi kita udah lihat nih, gimana OKR yang akarnya ternyata dari MBO, terus diadopsi dan jadi salah satu kunci sukses di perusahaan kayak Google, seperti yang diceritain di Inspired. Iya, terus kita juga udah kupas dua prinsip intinya. Yang pertama tadi soal pemberdayaan tim, fokus ke apanya, bukan gimananya. Dan yang kedua, yang ini penting banget, fokusnya ke pengukuran hasil atau outcome, bukan sekedar kesibukan atau output. Terus kita bandingin juga ya sama roadmap tradisional, gimana OKR itu menggeser fokus dari yang tadinya komitmen ke fitur, jadi komitmen ke hasil bisnis. Sama tantangan-tantangan implementasinya, terutama kalau perusahaannya udah gede, yang butuh komunikasi dan penyelarasan yang lebih kuat. Jadi intinya ya, OKR ini lebih dari sekedar tools atau template gitu. Ini lebih ke arah membangun budaya. Budaya di mana tim itu merasa diberdayakan, fokusnya ke dampak yang nyata, dan semuanya gerak bareng menuju visi yang sama. Mengubah pola pikir ya pada dasarnya. Betul, dari sekedar yang penting tugas selesai, jadi yang penting hasil tercapai. Itu beda banget. Nah, sekarang buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh renungin sebentar. Di kerjaan atau proyek Anda sekarang, seberapa dominan sih fokus ke hasil akhir yang benar-benar pengen dicapai, dibandingin sama sekedar aktivitas atau output yang dihasilin? Gimana caranya Anda bisa mulai geser timbangan itu, mungkin terinspirasi dari prinsip OKR ini? Iya, menarik buat direfleksiin ya. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pertanyaan deh buat Anda pikirin lebih lanjut. Inspired nunjukin kan betapa kuatnya OKR ini kalau diterapin benar, tapi, kenapa ya kok rasanya masih banyak banget organisasi yang kayaknya susah gitu loh buat pindah dari roadmap yang isinya fitur melulu ke pendekatan yang fokus ke outcome kayak OKR ini? Iya juga ya. Kira-kira apa ya penghalangnya? Penghalang terbesarnya itu apa? Apakah lebih ke soal teknis implementasinya yang ribet? Atau jangan-jangan resistensi budaya yang udah mendarah daging? Atau justru kurangnya pemahaman dan komitmen dari level pimpinan paling atas? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam lagi.